dan salah satu teknik yang sering dipakai pada psikoterapi suportif itu sendiri. Teknik ini dinamakan reassurance. Kalau dalam bahasa Indonesianya memberikan asuransi, memberikan penjaminan. Saya Dr. Krisna Aji, psikiater, dan saat ini sedang di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana, dan ke depan akan memberikan demonstrasi dan penjelasan mengenai psikoterapi bersama residen saya yang sedang stase di rumah sakit ini. Ya, kembali lagi dengan saya, Dr. Krisna Aji. Saya psikiater di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan ulasan mengenai psikoterapi suportif dan salah satu teknik yang sering dipakai pada psikoterapi suportif itu sendiri. Teknik ini dinamakan reassurance. Kalau dalam bahasa Indonesianya memberikan asuransi, memberikan penjaminan. Maksudnya adalah menegaskan, membujuk pasien untuk setuju bahwa semuanya dalam kondisi baik kok, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Gitu. Nah, karena ini adalah video ketiga, maka teknik-teknik lain pun, dua teknik sebelumnya pun akan saya gunakan di video kali ini. Jadi dalam satu sesi, 3 teknik akan kita pakai, mungkin secara bergantian atau satu-satu, tapi semuanya mungkin akan keluar dan supaya lebih enak untuk dilihat alirannya. Masih dengan pasangan yang sama dengan Dr. Irvin, residen saya yang saat ini stase di Rumah Sakit Universitas Udayana. Jadi kita mulai dulu ya, kalau gitu. Oke. Silahkan. Ada masalah yang bisa dibantu? Ya, jadi gini dokter, saya udah dari lama sih sebenarnya memiliki kekhawatiran lah, kecemasan terkait dengan kondisi keuangan dok. Sebenarnya kalau dibilang kondisi uang yang saya punya saat ini cukup, cuma saya tuh takut sewaktu-waktu ada menimpa kejadian yang membuat saya harus mengeluarkan uang banyak gitu dok, sehingga saya jadi takut miskin lah gitu dok. Jadi ketakutan kalau sewaktu-waktu ada spending, ada pengeluaran yang besar dan tabungannya terkuras habis. Ya. Sudah terjadi? Belum, tidak pernah terjadi dok. Tidak pernah terjadi? Tidak pernah terjadi sama diri saya. Jadi sampai saat ini semua sedang baik-baik saja kan? Semua sedang baik-baik saja. Iya. Dan untuk saat ini, bukankah tidak ada yang perlu dicemaskan? Ya, memang kalau berpikir seperti itu sih tidak ada yang perlu dicemaskan dok. Cuma ya kadang-kadang kalau saya lagi tengah malam gitu kebangun, entah kenapa pemikiran itu tuh selalu muncul gitu dok. Ketakutan akan itu ya. Apa yang sudah dilakukan untuk meredam ketakutan itu? Yang sudah saya lakukan itu dok, karena saya takut tabungan saya nggak ada, jadi saya dari dulu ini selalu prinsip utama saya menabung dok. Menabung. Jadi saya menabung itu di beberapa produk investasi dok. Gitu. Dan ada masalah sampai saat ini di produk investasi itu? Sejauh ini sih justru tidak ada dok, malah semuanya ini positif lah buat saya. Oh, ketika semuanya positif, bukankah semua baik-baik saja? Iya ya, iya sebenarnya sih ya mungkin seperti itu ya.
Oke. Di luar itu, di luar hal itu, ada lagi nggak yang membuat kecemasan yang berkaitan dengan hal yang sama? Ya, sebenarnya saya cemasnya itu karena saya merujuk ke kasus kakak saya, Dok. Jadi kakak saya dulu tiba-tiba sakit dan orang tua tidak mempersiapkan, maksudnya tiba-tiba kan sakitnya. Jadi dalam waktu dekat itu mengeluarkan uang yang jumlahnya itu sangat besar, sampai jual mobil segala macam gitu, Dok. Untuk pengobatan kakak saya. Itu yang paling saya takutkan terjadi. Itu yang paling ditakutkan terjadi. Itu masa lalu ya? Itu di masa lalu. Membekas sekali sampai saat ini. Ya, sampai segala sesuatu tindakan yang saya lakukan ini merujuk pada masa lalu supaya saya tidak ada di posisi seperti orang tua saya, Dok. Berjaga-jaga maksudnya. Ya. Apakah tindakan berjaga-jaga ini memberikan hasil yang baik? Ya sebenarnya sih iya, Dok. Sebenarnya kalau dipikir-pikir hasilnya lebih banyak positifnya, Dok. Lebih banyak positifnya. Ketika berjaga-jaga secara tindakan, lebih banyak positifnya. Tadi dikatakan produk investasi, nabung, itu kan tindakan ya. Iya. Itu berdampak positif. Bukankah itu adalah hal yang perlu diapresiasi, diberikan pujian kepada diri sendiri? Iya. Ya kan? Iya sih, Dok. Saya mungkin memang tidak pernah mengapresiasi diri saya gitu, Dok. Dan ketika apresiasi itu diberikan kepada diri sendiri, tentu saja semua dalam kondisi baik kan? Iya. Semua dalam kondisi baik. Dan pastinya ke depan juga hal ini bisa terus dilanjutkan dan bahkan mungkin ditingkatkan. Perilaku investasi. Iya. Seperti ini. Tuh. Bahkan mungkin dalam kondisi tidak terpepet secara keuangan pun tindakan ini kan juga tetap bisa dilakukan. Iya. Ya kan? Iya betul, Dok. Nah, itu tadi adalah tindakan yang pada akhirnya perlu diapresiasi, ditingkatkan. Kemudian pada kenyataannya itu bisa memberikan rasa aman. Lalu ketika itu dilakukan, kecemasan masih muncul? Saya tuh merasa cemasnya ini takut kurang, Dok. Takut apa yang sudah saya siapkan selama ini tuh ternyata kurang. Yang disiapkan selama ini ternyata kurang. Perasaan itunya, Dok, perasaan takut kurangnya itu yang mengganggu saya. Perasaan jadi persepsi terhadap kekurangan, akan kekurangan. Realitanya seperti apa? Realitanya sih cukup-cukup aja sih, Dok, sampai sejauh ini. Cukup-cukup aja sampai sejauh ini. Jadi bukankah sebenarnya semuanya baik-baik saja? Iya. Oke, kalau misalkan kita berbicara mengenai hal yang katastrofik, yang benar-benar bencana ya, besar sekali. Bencana besar apa sih yang mungkin terjadi? Yang bisa terjadi misalkan? Ya kalau merujuk sama kasus saya yang dulu, saya takut anak saya sakit dan membutuhkan biaya yang besar, Dok. Itu menurut saya katastrofik buat saya. Karena pengalaman masa lalu, Iya. maka persepsi di saat ini menggunakan persepsi di masa lalu. Padahal realitanya kan berbeda. Iya. Dua kejadian yang berbeda, dua waktu yang berbeda, manusianya juga berbeda. Ya, Iya, betul, Dok. Lalu apakah ada alasan untuk takut akan hal itu? Tidak sih, Dok. Jika memang tidak ada alasan untuk takut, bukankah semuanya baik-baik saja? Iya. Ya, harusnya seperti itu ya, Dok.
Ya kan, semua dalam kondisi baik-baik saja.